Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Coba berdiri terlebih dahulu. Dicek dari atas sampai bawah, pakaiannya sudah rapi? Kalau sudah, sekarang cek bangkunya. Sudah lurus atau belum dengan bangku yang paling depan? Nah, kalau seperti ini kan jadi lebih enak dilihatnya dan belajarnya juga jadi lebih nyaman. Boleh duduk kembali? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM pimpin doanya. Amin. Ibu habisin dulu ya. Coba tengok kanan kiri. Siapa teman kalian yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Wah, hebat. Kalau begitu sekarang siapa yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Yang masih ingat boleh angkat tangannya. Iya, silahkan. Betul, kemarin kita sudah belajar mengenai gaya listrik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi dan gaya magnet. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah kalian dapat menuliskan kata sulit pada teks non-fiksi dengan benar. Nanti kalian juga dapat menyampaikan pokok pikiran pada setiap paragraf di dalam teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kalian juga nanti dapat mengidentifikasi apa itu benda magnetis dan apa itu benda non-magnetis. Kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan sifat kemagnetannya, sehingga kalian dapat mendemonstrasikan manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama adalah berdiskusi secara berkelompok mengenai teks non-fiksi. Nanti kalian akan menuliskan kata sulit dan pokok pikiran pada teks tersebut. Kemudian nanti kalian akan mengamati video dan gambar yang akan ibu tayangkan. Setelah itu kalian akan melakukan sebuah percobaan mengenai gaya magnet dan akan mempresentasikan hasil percobaan tersebut ke depan kelas. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Bagus! Nah, sekarang coba kalian bentuk kelompok dengan anggota sebanyak 5 orang. Kemudian nanti kalian duduk secara berkelompok membentuk lingkaran kecil. Dilakukan dengan tertib ya. Baik, semua sudah berkelompok? Kalau begitu, yang ini ada kelompok 1, yang ini ada kelompok 2, yang ini ada kelompok 3, dan yang terakhir ada kelompok 4. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai teks non-fiksi. Coba siapa di sini yang tahu apa sih itu teks non-fiksi? Yang mau berpendapat boleh acungkan tangannya. Iya, boleh dari kelompok 2. Iya, hebat. Ada lagi yang mau menambahkan pendapat dari kelompok 2? Atau memiliki perbedaan pendapat dengan kelompok 2? Coba disampaikan saja ya. Tidak apa-apa, salah juga karena kita sedang belajar. Kalau begitu, semua setuju dengan pendapat kelompok 2? Yang setuju boleh angkat tangannya. Wah, semua setuju ya dengan pendapat kelompok 2? Jadi, apa yang disampaikan oleh kelompok 2 memang sudah benar, bahwa teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta, pengalaman, dan penelitian yang sudah dilakukan. Contoh dari teks non-fiksi ini seperti laporan, kemudian artikel, ada karya ilmiah, berita, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu teks non-fiksi berjudul Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya yang ada di Indonesia. Nanti Ibu akan bagikan teks ini kepada setiap kelompok. Kemudian kalian baca dengan seksama teks ini dan tuliskan
sulit yang terdapat di dalam teks. Kata sulit tersebut kemudian kalian cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah Ibu sediakan. Setelah itu, nanti kalian tuliskan pokok pikiran dalam setiap paragrafnya menggunakan bahasa sendiri. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Iya, boleh kelompok 1. Nah, jumlah kata sulit yang kalian tuliskan itu boleh sebanyak-banyaknya. Minimal 3 ya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, boleh kelompok 4. Nah, nanti kalian tuliskan hasil diskusinya di buku tulis masing-masing. Jadi walaupun dikerjakan secara berkelompok, kalian tetap harus menuliskan hasil diskusinya secara individu. Nanti kita akan bahas hasil diskusi ini secara bersama-sama. Bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Baik, kalau begitu sekarang Ibu bagikan ya teksnya. Baik, waktu mengerjakannya adalah 20 menit. Dilakukan dengan tertib ya diskusinya. Selamat mengerjakan. Baik, waktu diskusinya sudah selesai ya. Coba sekarang kita bahas hasil diskusi kalian secara bersama-sama. Dimulai dari kelompok 1. Boleh perwakilan dari kelompok 1 membacakan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain. Ya, bagus. Semua hasil diskusi yang telah disampaikan oleh setiap kelompok sudah benar. Nah, coba sekarang Ibu mau kelompok 1 membacakan kalimat terakhir pada teks tersebut. Nah, ada kata magnet dan daya tarik. Apakah kata magnet dan kata daya tarik ini memiliki hubungan? Siapa di sini yang pernah melihat atau memegang magnet? Coba angkat tangannya. Iya, Asri. Pernah melihat atau memegang magnet? Yang seperti apa ya magnet itu? Hiasan yang menempel pada pintu kulkas katanya. Iya, betul ya. Hiasan yang menempel pada pintu kulkas itu juga merupakan magnet. Tapi kenapa ya hiasan tersebut dapat menempel pada pintu kulkas? Ada yang tahu alasannya? Coba angkat tangannya. Iya, Ridwan, boleh. Karena ada daya tarik, betul sekali. Jadi, karena ada daya tarik dari magnet, maka hiasan-hiasan tersebut dapat menempel pada pintu kulkas. Nah, sekarang Ibu punya magnet berbentuk bintang. Kemudian di sini juga Ibu punya paku dan spidol. Jika Ibu dekatkan, magnet ini akan menempel pada paku atau spidol ya. Siapa yang setuju jika magnet akan menempel pada paku? Angkat tangannya. Yang setuju magnet menempel dengan spidol, angkat tangannya. Nah, agar kalian tahu jawabannya, coba sekarang kalian perhatikan terlebih dahulu video yang akan Ibu tayangkan mengenai gaya magnet. Nanti kalian tuliskan apa itu yang dimaksud dengan gaya magnet, apa itu yang dimaksud dengan benda magnetis, dan apa itu yang dimaksud dengan benda non-magnetis. Nanti kalian tuliskan hal-hal penting tersebut di buku catatan masing-masing. Posisinya masih tetap berkelompok ya. Selamat menyaksikan. Mengenal magnet. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Magnet memiliki sifat dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Memiliki dua kutub, kutub utara atau U dan kutub selatan atau S.
memiliki medan magnet, daerah di sekitar magnet yang membentuk gaya magnet. Magnet dengan kutub yang tidak sama akan tarik-menarik. Magnet dengan kutub yang sama akan saling menolak. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Benda-benda magnetis ini terbagi menjadi 3 jenis bahan, yaitu feromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Berikut akan kita bahas satu persatu. Benda feromagnetis adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Lalu yang kedua adalah jenis paramagnetis, adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan aluminium atau platina. Kemudian yang ketiga adalah jenis diamagnetis, adalah bahan yang sedikit menolak magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan seng atau bismut. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan videonya bersama-sama. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa di sini yang tahu apa itu gaya magnet? Boleh angkat tangannya? Ya, boleh Fajar? Ya, betul. Gaya magnet adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh magnet. Kemudian apa itu benda magnetis? Ya, boleh Putri. Benda yang dapat menempel atau ditarik oleh magnet, betul sekali. Kemudian sekarang siapa yang tahu apa itu benda non-magnetis? Ya, boleh Mega. Benda yang tidak dapat ditarik atau tidak dapat menempel pada magnet, betul sekali. Nah, sekarang di antara spidol dan paku, manakah yang termasuk ke dalam benda magnetis dan non-magnetis? Siapa di sini yang mau berpendapat? Ya, boleh Vira. Spidol benda non-magnetis, kalau paku benda magnetis. Coba ya kita buktikan. Ibu dekatkan magnet dengan paku. Ya, betul. Magnet menempel pada paku. Maka dari itu paku termasuk ke dalam benda magnetis. Sekarang spidol. Spidol tidak menempel pada magnet. Maka dari itu spidol adalah benda non-magnetis, betul sekali. Nah, sekarang agar kalian lebih paham lagi, kita akan melakukan sebuah percobaan mengenai gaya magnet terhadap benda-benda di sekitarku. Ibu memiliki lembar kerja yang harus kalian isi. Nanti Ibu juga akan bagikan benda-benda yang harus kalian amati secara berkelompok. Nanti coba kalian dekatkan benda-benda tersebut dengan magnet. Apakah dia termasuk ke dalam benda magnetis atau benda non-magnetis? Setelah itu nanti kalian tuliskan hasil percobaannya ke dalam tabel pengamatan. Setelah itu kalian juga amati dia terbuat dari bahan apa. Kalau paku ini kan termasuk benda magnetis. Bahannya dari besi, betul. Setelah tabelnya diisi, nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Dikerjakannya secara berkelompok ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu beri waktu selama 20 menit untuk mengerjakan lembar kerja siswa
dan percobaannya. Selamat mengerjakan. Ibu bagikan ya. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Oh, jadi kalian bingung kenapa cincin Risna tidak dapat menempel pada magnet. Begitu. Coba kalau menurut Risna kenapa cincin tersebut tidak dapat menempel pada magnet? Karena cincin terbuat dari emas, bukan besi, begitu. Sekarang Ibu mau tanya Akbar, kalau emas itu termasuk logam atau bukan? Tidak apa-apa, kemukakan saja pendapatnya. Kalau salah juga kan lagi belajar. Baik, kalau begitu Ibu bantu ya. Jadi logam itu terdiri dari logam magnetis dan logam non-magnetis. Logam magnetis yaitu logam yang dapat menempel pada magnet seperti besi. Kemudian ada logam non-magnetis yaitu logam yang tidak dapat menempel pada magnet. Contohnya emas. Benda yang terbuat dari logam magnetis itu contohnya paku karena dia terbuat dari besi. Sementara itu, benda yang terbuat dari logam non-magnetis contohnya adalah cincin karena dia terbuat dari emas. Jadi, kenapa magnet tidak dapat menempel pada cincin Risna? Karena cincin Risna terbuat dari logam non-magnetis. Dapat dipahami? Iya, sama-sama. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang mari kita bahas hasil percobaan dan hasil diskusinya secara bersama-sama. Dimulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusinya. Coba sekarang sebutkan kembali benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam benda magnetis. Ya, ada paku, kemudian peniti, jarum pentul, ada penggaris besi. Kemudian benda non-magnetis, ada apa saja tadi? Ada buku, pulpen, pensil, taplak meja, kursi, dan masih banyak lagi. Nah, gaya magnet ini memiliki manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa manfaat diantaranya, yang pertama adalah gaya magnet ini dapat digunakan untuk mengambil benda-benda yang terbuat dari logam. Peralatan yang memanfaatkan gaya magnet ini contohnya adalah obeng dan alat pengangkut besi. Ujung pada obeng dibuat bermagnet agar sekrup yang akan dipasangkan menempel, sehingga proses pemasangannya menjadi lebih mudah. Selain itu, alat pengangkut besi ini juga bisa memisahkan benda-benda yang terbuat dari logam dengan benda-benda yang terbuat bukan dari logam. Yang kedua, gaya magnet yang terdapat pada pengeras suara atau speaker ini dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Yang ketiga, gaya magnet ini dapat dijadikan sebagai penunjuk arah karena kutub-kutub pada magnet selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan. Hal ini bisa kita lihat pada kompas. Kemudian, gaya magnet ini juga dapat merapatkan dua buah benda. Kita bisa melihatnya pada sekeliling sisi pintu kulkas. Itulah mengapa pintu kulkas dapat tertutup dengan rapat dan kuat. Kemudian, gaya magnet ini juga bisa menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini bisa dihasilkan dalam jumlah besar maupun jumlah kecil. Contohnya pada dinamo sepeda. Magnet yang terdapat pada dinamo sepeda menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil sehingga dapat menyalakan lampu pada sepeda. Nah, agar kita lebih paham lagi, yuk kita demonstrasikan salah satu manfaat dari gaya magnet, yaitu gaya magnet yang terdapat pada dinamo sepeda.
Baik, semuanya sudah duduk di tempat duduknya masing-masing? Nah, kalau begitu siapa di sini yang masih belum mengerti tentang materi yang sudah kita pelajari? Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Semua sudah paham? Kalau begitu siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Boleh angkat tangannya? Iya, Akbar. Iya, siapa lagi yang mau menambahkan? Iya, boleh Irda. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Iya, jadi tadi kita sudah belajar mengenai teks non-fiksi. Tadi kita sudah menuliskan kata-kata sulit dalam teks non-fiksi. Kemudian kita sudah menuliskan pokok pikiran pada setiap paragraf di dalam teks non-fiksi menggunakan bahasa sendiri. Tadi kita juga sudah belajar mengenai gaya magnet, benda magnetis, benda non-magnetis, dan manfaat gaya magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu ya. Ibu beri waktu pengerjaannya selama 10 menit. Dikerjakan dengan tertib ya. Oke, waktunya sudah habis. Coba sekarang tukarkan soal evaluasi kalian dengan teman sebangku. Kita akan bahas soal evaluasinya secara bersama-sama. Nah, untuk PR di rumah, coba nanti kalian amati benda-benda yang ada di rumah, lalu kelompokkan mana benda yang termasuk ke dalam benda magnetis dan mana benda yang termasuk ke dalam benda non-magnetis. Nanti dibuat tabel seperti yang sudah dikerjakan. Dicatat di buku tulis masing-masing. Minggu depan akan kita bahas PR-nya bersama-sama ya. Coba sekarang siapa yang mau menyampaikan kesan pembelajaran hari ini? Boleh angkat tangannya. Iya, boleh Fadia. Menyenangkan. Menyenangkannya karena apa ya? Karena ada percobaan. Bagus. Ada lagi yang mau menyampaikan kesan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Baik, kalau begitu untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari materi gaya gravitasi. Oleh sebab itu nanti kalian baca terlebih dahulu ya bukunya di rumah. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Sebelum pulang coba bereskan dulu alat tulisnya dan rapikan tempat duduknya. Sudah? Kalau begitu kita berdoa terlebih dahulu. KM boleh pimpin doanya? Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat yang banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.